Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Febrianti dengan NIM 2622039 dari kelas BK2A. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa teori yang ada di dalam konseling karir. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori pertama dari konseling karir, yaitu teori trait dan faktor. Teori trait dan faktor diciptakan pertama kali oleh Frank Person. Teori trait dan faktor terdiri dari dua kata, yaitu trait dan faktor. Trait di sini yaitu artinya sifat atau karakter seseorang, sedangkan faktor adalah syarat atau ketentuan terhadap suatu jabatan atau pekerjaan. Dalam hal ini, teori and faktor berupaya membantu seseorang dalam merencanakan karir dan membuat keputusan karir dengan mencocokkan trait-trait atau sifat-sifat yang ada pada diri seseorang dengan faktor-faktor atau syarat-syarat yang ada pada suatu jabatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori trait and faktor merupakan teori yang berkaitan dengan sifat atau karakter seseorang. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan teori yang kedua, yaitu teori Ginsberg. Teori Ginsberg ini lebih mengarah pada sudut pandang perkembangan manusia, di mana menurut Ginsberg terbagi menjadi 3 tahap perkembangan, yaitu tahap fantasi, tentatif, dan realistik. Tahap tentatif berlangsung pada usia 10 hingga 12 tahun, di mana pada masa ini pola pikir lebih didominasi dengan imajinasi atau khayalan. Yang kedua, tahap tentatif. Pada masa ini seseorang lebih melakukan pengenalan dan penyesuaian lingkungan. Pada tahap ini terbagi menjadi beberapa tahap pula, yaitu ada 4. Yang pertama tahap minat, yang kedua tahap kapasitas, yang ketiga tahap nilai, dan yang keempat tahap transisi. Dan tahap yang ketiga itu tahap realistik. Pada tahap ini seseorang lebih memberikan penilaian sebenarnya terhadap suatu pekerjaan. Tahap realistik terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama tahap eksplorasi, yang kedua tahap kristalisasi, dan yang ketiga tahap spesifikasi. Teori yang ketiga yaitu teori Andrew. Teori Andrew ini berkaitan dengan pola asuh orang tua, di mana Andrew mengelompokkan 2 kategori dasar dalam pekerjaan. Yang pertama person oriented. Jenis pekerjaan ini menyukai kontak dengan orang lain, di mana jenis pekerjaan ini dipengaruhi oleh pola asuh orang tua yang hangat dan penuh kasih sayang. Jenis dari person oriented ini adalah guru, konselor, dan dokter. Yang kedua, non person oriented. Jenis pekerjaan ini tidak menyukai kontak dengan orang-orang, namun menyukai kontak dengan benda-benda. Jenis non person oriented ini dipengaruhi oleh pola asuh orang tua yang dingin, acuh, dan tidak perhatian kepada anak. Adapun contoh dari non person oriented ini yaitu ahli kimia, profesor, dan orang-orang laboratorium. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori yang keempat, yaitu teori Donald Super, di mana teori Donald Super ini berkaitan dengan teori konsep diri. Adapun tahap-tahap perkembangan dari teori Donald Super itu ada 5, yaitu yang pertama tahap pertumbuhan, yang kedua tahap eksplorasi, yang ketiga tahap pembentukan, yang keempat tahap pemeliharaan, dan yang kelima yaitu tahap kemunduran. Sedangkan tugas perkembangan vokasional menurut Super terbagi menjadi 4, yaitu tugas perkembangan kristalisasi, yang kedua tugas perkembangan spesifikasi, dan yang ketiga tugas perkembangan pelaksanaan, serta tugas perkembangan stabilisasi. Teori yang kelima itu teori Holland. Teori Holland disebut juga dengan teori kepribadian, karena kepribadian dapat mempengaruhi pilihan dan keputusan karir seseorang. Adapun pilihan karir menurut Holland dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu artistik, yang kedua intelektual, yang ketiga sosial, yang keempat konvensional, yang kelima usaha, dan yang keenam artistik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori yang terakhir, yaitu teori Kumbols. Teori Kumbols dikenal sebagai teori belajar sosial atau pengalaman belajar. Teori ini berasumsi bahwa kepribadian atau perilaku seseorang timbul karena adanya pengalaman belajar yang unik. Pengalaman belajar yang unik dipengaruhi oleh 4 faktor menurut Kumbols, yaitu yang pertama atribut pembawaan, yang kedua kondisi lingkungan fisik, yang ketiga pengalaman belajar di masa lalu, dan yang keempat yaitu skill pendekatan tugas. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai teori-teori yang ada di dalam konseling karir.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.